karakter utamanya bukan Eren, bukan Levi, bukan karakter-karakter di Shingeki no Kyojin yang kita tahu, tapi namanya Murakumo. Jadi dia itu pakai katana, pakai pedang katana yang bisa keluar apinya. Cek aja China band Attack on Titan gitu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat kembali di Sound Speak. Jadi video kali ini tadi aku sudah bilang kita akan bahas soal fakta-fakta yang menarik dari seri yang per video ini dibuat kurang lebih beberapa hari lagi lah ya, 1 mingguan menuju penayangan episode perdana season terakhir, nah final seasonnya Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Jadi aku sudah mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang unik, menarik, yang mungkin luar biasa mencengangkan kali ya, yang mungkin kalian belum mengerti dan akan aku bahas, akan aku ceritakan ke kalian. Jadi nggak usah mancing-cong, langsung kita mulai aja. Silakan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Sound Speak. Jadi langsung kita mulai aja pembahasannya. Tapi seperti biasa, sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, fans Shingeki no Kyojin, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup beropini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, jadi langsung aku mulai. Fakta pertama dari Shingeki no Kyojin. Fakta pertama adalah manga ini pernah dibuang dan ditolak sebelumnya. Jadi mungkin yang belum ngerti, kreatornya, sang mangaka Hajime Isayama itu dulu tahun 2006 itu pernah mencoba untuk apply atau menyodorkan idenya ini tadi tentang manusia versus raksasa ke Shonen Jump. Jadi mungkin yang belum ngerti, Shonen Jump itu adalah publisher atau penerbit dari begitu banyak seri-seri terkenal. One Piece, Naruto, Kimetsu no Yaiba, Bleach, JoJo, termasuk Gintama, anime favoritku, itu rumahnya di Shonen Jump. Nah, tahun 2006, beliau pernah nyoba ke sana apply, mencoba untuk ya menawarkan ini loh, aku ada ide tentang manga yang seperti ini. Mungkin sedikit info buat yang belum ngerti, satu hal mencolok yang membedakan antara apa yang kita baca sekarang, yang kita nikmati tuh Shingeki no Kyojin yang sekarang dengan yang prototipenya ini tadi yang diajukan sama Hajime Isayama Sensei, itu adalah karakter utamanya bukan Eren, bukan Levi, bukan karakter-karakter di Shingeki no Kyojin yang kita tahu, tapi namanya Murakumo. Jadi dia itu pakai katana, pakai pedang katana yang bisa keluar apinya. Jadi agak sedikit lebih terasa fiksinya gitu ya. Dan satu hal yang mencolok juga lainnya adalah nggak ada alat manuver 3D. Jadi di situ itu digambarkan semua orang itu punya kemampuan ala-ala Spider-Man. Bisa parkour, lompat ke sana kemari dengan leluasa gitu. Jadi kala itu belum ada alat manuver 3D. Nah, editornya yang menilai manganya ini tadi, manga pilot lah ya, prototipenya ini tadi, itu pertama menilai kalau serinya ini bagus secara ceritanya, cukup unik dan menarik. Tapi masalahnya, kemampuan menggambar atau artnya Hajime Isayama Sensei waktu itu masih kurang begitu bagus. Jadi ya udah, karena beliau ditolak, beliau putus harapan. Dan dalam salah satu interview beliau di BBC, beliau tuh pernah mengaku kalau hampir sempat mau quit, sempat mau menyerah untuk mengejar mimpinya sebagai seorang mangaka. Sampai akhirnya rivalnya Shonen Jump, Kodansha, yang mana adalah publishernya Shingeki no Kyojin sekarang, dan Fairy Tail ya yang aku tahu itu Kodansha, itu melirik idenya beliau ini tadi, dan akhirnya diterimalah seri yang sudah ditolak ini tadi, diterima dan akhirnya diserialisasikan ke majalah bulanannya Besatsu Shonen Magazine. Jadi mulai tahun 2009 akhirnya Shingeki no Kyojin yang kita tahu itu akhirnya mulai rilis di bawah naungan Kodansha. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kalian penasaran nggak sih inspirasi beliau ini dari mana? Gimana jalan pikir beliau sampai akhirnya memutuskan, oke, aku pengen buat cerita tentang manusia yang melawan sekumpulan raksasa. Itu dari mana asalnya? Jadi ini ternyata beliau itu mendapat inspirasi ketika dulu beliau pernah jadi penjaga net cafe, atau kalau di Indonesia itu kayak warnet gitu lah ya. Jadi penjaga warnet. Nah, suatu ketika itu ada seorang customernya, ada pelanggan, ada orang yang main komputer di sana itu tiba-tiba marah gitu, tiba-tiba kesel gitu lah, dan protes-protes gitu. Terus saking keselnya itu, kerah bajunya Hajime Isayama Sensei itu ditarik gini dulu. Terus meskipun udah diajak ngomong, dikasih penjelasan, itu tetap marah-marah, terus tetap ngamuk-ngamuk gitu. Nah, di situ beliau itu ini luar biasa keren sih memang beliau. Jalan pikirannya itu ya. Beliau itu akhirnya kayak, ini sama-sama manusia, sama-sama ngomong bahasa manusia, sama-sama bahasa Jepang, tapi kok bisa ini orang nggak mengerti apa yang aku katakan.
kok bisa ini kampret tetap ngamuk-ngamuk, tetap marah-marah, padahal aku sudah menjelaskan dengan bahasa yang bisa diterima. Nah dari situ akhirnya beliau kepikiran gimana kalau aku bikin cerita di mana ada manusia itu bertempur gitu lah, bertarung melawan makhluk yang nggak bisa diajak omong. Dan akhirnya jadilah Kyojin itu tadi, raksasa, di mana mereka cuma cengar-cengir, mesem-mesem, lari, terus tiba-tiba gigit kepala gitu kan. Dan alasan kenapa kok Kyojin itu ternyata ketika beliau dulu pernah main game komputer itu tentang pokok alien-alien gitulah, manusia di bumi yang diserbu sama alien, nggak ngerti game apa, tapi itu beliau kan kepikiran gimana ya kalau misal ada makhluk lain yang mengganggu kehidupan manusia dan ukurannya itu jumbo, raksasa. Dan akhirnya terciptalah Kyojin itu tadi, para Titan atau raksasa. Jadi luar biasa keren banget ya, jalan pikirannya beliau itu memang out of the box banget gitu, memang genius. Fakta yang ketiga adalah salah satu seri manga yang laris di usia yang cukup muda. Usia cukup muda ini kayak gini, tadi kan aku sudah bilang ya, di tahun 2009 ini seri akhirnya diserialisasikan, muncul ke permukaan gitulah, mulai diedarkan. Dan karena setting ceritanya unik, karena ya ceritanya sendiri itu nyeleneh, aneh gitu ya, banyak orang itu, terutama para pembaca manga di Jepang itu suka dan cepet banget naik daun. Jauh sebelum dianimasikan, sebelum jadi anime, udah di kalangan para pembaca manga, para otaku-otaku yang suka manga itu memang udah naik daun banget. Jadi akhirnya kalau kalian cek di Wikipedia ya, itu ada salah satu page, salah satu laman, kalau nggak salah namanya best selling manga, yaitu manga yang paling laku terjual. Itu nanti di kolom pertama aku tunjukin ini, itu ada beragam seri kalian lihat. Dan kalau kalian lihat tahun pertama kali rilisnya, yang termuda kedua itu Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Dimana sebelum ada Kimetsu no Yaiba tiba-tiba mencungul dari dalam sumur gitu, tiba-tiba menyeruak ke permukaan dan jadi laris banget, Shingeki no Kyojin ini bisa dibilang kala itu seri yang paling muda selama beberapa tahun itu, yang penjualannya amat sangat laris, amat sangat laku dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Fakta yang keempat, ini mungkin agak mencengangkan, enggak juga sih sebenarnya. Tahun 2015, seri ini pernah di-ban di Cina. Jadi pernah sama pemerintah Cina itu nggak boleh tayang animenya karena alasan terlalu kasar, terlalu vulgar gitulah. Vulgar dalam artian ininya ya, gore-nya itu loh, muncrat darahnya itu moncrot kemana-mana, organ tubuh kemana-mana, terlalu sadis lah, dianggap terlalu sadis. Dan sebenarnya nggak cuma Shingeki no Kyojin aja, ada beberapa seri juga lainnya kayak Death Note itu juga, kemudian High School of the Dead itu juga, Blood Sea itu juga. Jadi kalau kalian coba cek aja China ban Attack on Titan gitu, itu pasti muncul. Dan itu dari tahun 2015. Nggak ngerti apakah sekarang ini per video ini dibuat dan per kalian nonton itu apakah masih di-ban atau enggak. Jadi bisa dibilang kita cukup beruntung lah ya, di Indonesia kita masih bisa menikmati seri ini dengan lebih leluasa. Manganya ada, komik fisiknya ada di toko buku, animenya pun juga mau yang nyolong-nyolong di fansub gitu ilegal bisa, legal pun di Netflix juga ada. Fakta yang kelima, referensi kota. Jadi sebenarnya kalian penasaran juga nggak sih, ini Hajime Isayama Sensei ini dapat inspirasi untuk bikin rumah-rumah di dalam tembok ini dari mana sebenarnya? Jadi beliau itu ternyata dapat referensi dari kota Nordlingen di Jerman, yang mana secara landscape ya, secara penggambarannya memang bangunan-bangunannya itu memang itu sudah kota yang cukup lama ya, cukup kuno, sudah ribuan tahun berada di sana. Dan secara arsitekturnya pun kayak di seri-serinya Shingeki no Kyojin itu, secara bentukan bangunannya, dan memang dikelilingi oleh tembok. Jadi itu salah satu referensi beliau untuk bikin sebuah negara Eldia gitu ya, kerajaan Eldia yang berada di Pulau Paradis, di mana mereka mengurung diri dalam sebuah tembok raksasa yang mana sebenarnya di dalamnya adalah para Titan. Fakta yang terakhir, pernah ada tragedi pada pertunjukan musikalnya. Jadi tahun 2017 lalu itu pernah mau dibuat kayak live action tapi dibuat kayak drama gitu ya, drama kolosal gitulah, dan ada akrobatiknya. Nah, salah satu performernya, salah satu aktornya lah bisa dibilang, dengan nama Kazutaka Yoshino, ya beliau itu salah satu orang yang bertugas untuk akrobat gitu, dan beliau lagi rehearsal, lagi ngecek tuh tali-talinya untuk akrobat itu aman atau enggak sih, dan dicobalah dan ternyata naasnya nggak aman. Jadi kabelnya ini putus di udara dan beliau itu jatuh sekitar 30 kaki
dan kemudian dinyatakan meninggal ketika sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi akhirnya pertunjukan akrobatiknya itu tadi, pertunjukan musikalnya akhirnya di cancel, dibatalkan. Mungkin padahal kalau beneran jadi itu keren banget ya, kita bisa melihat aktor-aktor yang memperagakan para anggota Chosahidan atau Survey Corps itu kalau lagi nge-swing pakai alat manuver 3D itu kayak gimana. Jadi ya itulah naasnya seperti itu tadi. Jadi itu 6 fakta menarik unik yang mungkin kalian belum ngerti tentang seri ini, Shingeki no Kyojin, seputar seri ini. Mungkin ada beberapa hal yang kalian juga udah ngerti kali ya. Tapi semoga itu menambah pengetahuan, wawasan biar lebih afdol gitu rasanya. Kalau suka dengan seri tapi kurang begitu mengerti seluk-beluknya itu kurang gitu rasanya ya. Jadi itu untuk pembahasan kali ini, silakan di-like kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Silakan berkomentar gimana pendapat kalian minasan. Aku pengen tahu opini kalian. Kita diskusi aja, namanya juga diskusi hangat. Silakan di-share ke teman-teman kalian, terutama para fansnya Shingeki no Kyojin. Suruh kasih tahu, suruh nonton video ini untuk tahu fakta-fakta menarik tentang seri ini Shingeki no Kyojin yang akan kita nantikan dan akan kita tonton final seasonnya pada 7 Desember besok. Terakhir jangan lupa di follow Instagram Sounderspeak dan juga di subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sounderspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterashai minasan.